Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba mempraktekkan konfigurasi proxy server dengan Linux Debian 12. Kali ini kita menggunakan yang non-transparent proxy. Non-transparent proxy ya. Oke, langsung kita akan mempraktekkannya. Di sini kita telah mempersiapkan Debian yang sudah diinstal sebelumnya, ada di video sebelumnya, ada juga langkah-langkahnya sampai kita sudah update dan remote. Update repositorinya, kemudian bisa di remote melalui PuTTY. Oke. Untuk settingan di routernya sendiri, Debian routernya itu di bagian networknya, adapter 1 kita akan arahkan ke sumber internet kita, sesuaikan dengan internet masing-masing. Jangan lupa allow all. Kemudian adapter 2 nanti kita akan arahkan ke internal network dengan nama klien. Ini kita ketik ya, klien. Jangan lupa allow all. Oke. Kemudian untuk kliennya sendiri nanti, nah untuk ini kita pakai Windows 7 aja biar ringan. Nah, di networknya tentu dia akan mengarah ke servernya Debian kita. Berarti adapter 1 internal network dengan nama klien yang kita buat tadi. Oke. Kalau sudah, ini sudah kita jalankan. Nah, ini kita jalankan. Kita akan login menggunakan root saja. Kemudian passwordnya sesuaikan dengan yang sudah diinstal. Nah, langkah pertama kita akan coba melihat dulu. Nah, di situ untuk ENP0S3 berarti yang adapter 1 sumber internet kita mendapatkan IP 192.168.55.242. Oke. Kita minimaliskan, kita remote menggunakan PuTTY 55242. Oke. Root dan admin. Nah, sama ya isinya ya, hanya saja kita remote-nya menggunakan PuTTY. Ini tadi EMP0S3, ini IP-nya sumber internet kita. Sekarang kita akan membuat untuk ke EMP0S8, yaitu yang akan mengarah ke klien kita. Oke, kita menuju network interface. Auto enforce EMP0S8 interface 0S8, kita buat static, yaitu IP-nya misalnya kita buat 192.168.110 pretik 24. Oke, kalau sudah keluar layar editor, kita lakukan restart daripada networking service. Oke, kita lihat IP-nya. Nah, sudah terbentuk ya. Untuk EMP0S8 sudah ada IP yang sudah kita buat ini. Oke, coba kita testing google.com. Nah, harusnya dia udah replay. Oke, baik. Langkah berikutnya, sudah kita buat IP address untuk klien ataupun server kita sudah kita buat. Nah, kita akan membuat aktifkan IP forwardnya di bagian sys. Nah, kita aktifkan yang net IP versi 4 ini. Kalau sudah, kita lakukan simpan dan terapkan yang sudah kita aktifkan tadi ya, sehingga kalau kayak gini nanti yang awalnya IP versi 4-nya disable sudah bisa enable, sudah diaktifkan. Nah, kemudian langkah berikutnya kita akan membuat konfigurasi untuk routing dan NAT-nya supaya nanti klien akan bisa mendapat akses internet dari server Debian kita
Kemudian yang non transparan ya, kita pakai non transparan, bisa kita belokkan nanti ke port 80 kalau untuk HTTP ya, port 80. Nah, oke, kita install dulu. Pertama kita install apt install, dia itu iptables persistent. Oke, kita pakai yang IP versi 4, yang versi 6-nya kita tidak usah. Kemudian kita akan membuat perintah routing map. Oke, iptables post routing, kemudian sumber internetnya. Oke, masquerade. Nah, kalau sudah kita simpan yang barusan kita buat tadi ke iptables terus. Oke, kalau seperti ini berarti nanti kliennya seharusnya sudah bisa mendapatkan akses internet dari server. Nah, coba kita jalankan dulu yang kliennya. Nah, ini kliennya ya. Nah, kita buat, karena tadi kita buatnya metodenya adalah static, berarti kita buat secara manual. Berarti 192.68.100, berarti server kita tadi 10, berarti di luar dari IP 10, misalnya 15. Subnetnya karena traffic 24, berarti kelasnya 255, kelas C, dan subnet masnya 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya kita arahkan ke server Debian kita. Kemudian preference DNS-nya kita masukkan Google. Oke, kita enable-kan. Tunggu prosesnya. Kembali. Nah, ini IP-nya belum tersimpan. 110. Oke, tunggu sampai internetnya akses. Kalau belum juga kita disable dulu dan enable kembali. Oke, dah. Begitu kita cobakan jalankan cmd dulu ping google.com, seharusnya dia sudah replay ya. Oke, kalau kita jalankan Firefox, nah kita tes misalnya google.com. Oke, sudah jalan ya. Kemudian misalnya thd.net, berjalan. Oke, kita kembali ke server kita. Yang klien sudah bisa akses semua ya, internet pun sudah dapat. Kita lanjutkan di servernya. Nah, sekarang kita akan menginstal yang untuk non transparent ya, install yaitu Squid. Oke, baik, sudah terinstall. Kita coba masuk ke dalam direktorinya. Nah, isinya itu aja. Oke, kita akan buat dulu file yang mau kita blokir. Di sini kita buat dua, yaitu situs dan kata kunci ya.
kita buat itu misalnya untuk blokir situs txt. Nanti situs yang mau kita blokir misalnya Facebook, kemudian YouTube, lalu tadi tkj.net sama cisco.com. Itu situs yang mau kita blokir. Kemudian untuk dalam bentuk kata blokir kata kunci itu kita buat blokir kata. Misalnya kita akan blokir semua searching Mikotik dan Debian. Oke. Kalau sudah, kita akan edit yang speed.com-nya. Nah, yang ini. Kalau ini bawaan dia, isinya banyak. Sementara kita mau yang buat sendiri aja biar tidak terlalu ribet membuatnya. Jadi kita ganti dulu namanya menjadi backup. Oke. Oke, kita edit. Isinya yaitu nanti silakan biar cepat karena banyak kali perintahnya ya. Nah, isinya itu seperti ini ya. Port standar proxy-nya itu yaitu port 3128 ya. Kemudian untuk jaringannya kita buat nama jaringan LAN lokal, IP-nya adalah IP yang akan menuju ke semua yang melewati server, yaitu 192.168.100.0. 0 itu berarti semua IP ya, semua IP yang melewati servernya, server yang ke klien. Oke, kemudian kita buat yang namanya situs terlarang berada tadi di etc script blokir situs, kemudian kata terlarang kita buat di blokir kata tadi ya. Kemudian kita buat urutannya, aturannya, yaitu nanti situs terlarang tidak bisa diakses, kemudian kata terlarang juga tidak bisa diakses. Kemudian sisanya yang bisa diakses itu adalah yang IP lokal, kemudian lineal ya. Disable hostname bebas mau buat apa aja. Kalau sudah keluar layar editor, kita lakukan restart daripada script. Oke, setelah di restart scriptnya tidak ada dijumpai error. Nah, kalau sudah kita akan menguji di kliennya ini. Nah, di sini karena dia non proxy berarti kita harus aktifkan, kecuali dia transparan. Kalau transparan nggak perlu kita setting proxy-nya. Nah, seperti ini ya. Cari aja yang proxy server. Kalau ini kebetulan Windows 7, di bagian LAN settingnya kita aktifkan proxy servernya, masukkan IP servernya kita 110 yang menuju ke klien ya, server yang menuju ke klien. Portnya tadi kita buat ke arah 3128. Kalau sudah di OK kan, kita OK kan ya. Nah, supaya ini kan tadi kita belum aktifkan proxy ya, bolehlah kita disablekan sementara. Kemudian yang di Firefox-nya kita bersihkan historinya. Nah, kita bersihkan seluruhnya. Oke, kalau sudah coba kita aktifkan kembali LAN-nya. Oke, coba kita lihat nanti yang blokir situs sama
memblokir kata. Oke, kita mulai. Misalnya untuk yang situs berarti facebook.com, enter. Nah, di sini nggak bisa jalan ya. Oke, kemudian ada di situ youtube.com. Nah, sama juga. Kemudian tadi tkj.net. Nah, terblokir juga. Kemudian cisco.com. Nah, sama terblokir. Ini untuk 4 situs. Kemudian kalau yang seharusnya kalau di luar dari yang diblok jalan ya, contoh kompas.com. Nah, kalau Kompas ini mudah-mudahan jalan ya. Oke, dia tidak ikut terblok. Kemudian kita searching yang namanya Mikrotik. Nah, coba kita searching untuk yang Mikrotik. Kita open. Nah, semua yang berbahasa Mikrotik dia tidak mau. Kemudian coba kita buat yang Debian. Oke, yang Debian kita searching yang Debian. Oke. Coba kita lihat. Nah, ini Debian nggak mau jalan juga. Berarti semua yang berbasis situs sudah terblok, dan yang untuk mencari kata Mikrotik dan Debian juga sudah terblok seperti ini ya. Kemudian yang jalan yang mana? Yang di luar dari yang kita atur. Nah, seperti ini ya, yang dia tadi ya. Nah, coba kita buat detik.com. Nah, dia jalan. Oke. Itu untuk yang terblokir. Nah, dalam satu jaringan yang mengarah ke klien kita itu. Nah, bagaimana misalnya nih? Berarti ini semua. Tapi ada kalanya mungkin untuk usernya, untuk adminnya, admin super usernya itu jangan ikut terblok semua. Nah, bagaimana caranya? Ya, sementara kalau ini kan udah terblok nih ya. Kita akan menuju ke script tadi. Nah, di bagian ACL ini kita buat satu perintah lagi, tapi di atasnya ya. ACL misalnya bebas blokir dengan IP langsung kita tentukan. Misalnya ini kan adalah server admin. Oke, langsung kita tentukan IP-nya misalnya 20. Nah, dengan IP ini berarti dia tidak ikut terblokir ya. Kemudian kita buat di sini. Nah, di sini juga di bagian atas ini kalau bebas blokir itu ya. Nah, kita keluar layar editor, kita lakukan restart daripada script tadi. Kalau ini kan klien berarti yang di luar dari IP 100.20. Nah, oke. Kita akan aktifkan Windows yang kedua ini sebagai admin ya. Nah, sama juga arahnya nanti kalau di virtualnya itu sebagai admin, sama networknya itu ke untuk yang Windows kedua yang admin. Internal network bernama client ya, sama ya. Kalau sudah, kita tentukan IP-nya dulu. Nah, tadi IP-nya itu 192.68.120. Berarti ini tidak terblok alias bebas akses apapun. Karena ini adalah sebagai admin.
Jangan lupa proxy-nya juga kita aktifkan. Oke. 92.192.68.110.21.28. Oke. 192.110. Ya. Coba kita pastikan dulu. Lama prosesnya ya. Disable, kemudian enable kembali. Oke, nah sudah ada akses internet. Kita jalankan Firefox-nya. Contoh tadi tkj.net itu kan dia terblok. Nah, kalau dia admin seharusnya dia jalan karena dia tidak ikut terblok. Mau speed masalah urutan aja. Nah, ya. Ini jangan di sini. Kita pindahkan, letak dia di sini. Oke. Coba kita lakukan restart. Speed. Oke, yang tadi ini kita disablekan dulu supaya maksimal. Tidak ada histori yang tersimpan untuk admin ya, kita fokus di admin aja. Tunggu dia restart. Kalau sudah, kita jalankan kembali. Oke. Nah, masalah urutan aja tadi ya, jangan dia berada di bawah yang mau terblokir. Tadi facebook.com jalan ya. Kemudian ada satu youtube.com. Oke, jalan. Kalau yang ini itu masih terblok ya, karena dia bukan IP yang kita tentukan. Tadi tkj.net masih terblok ya. Kalau ini jalan. Oke. Mikrotik tadi pakai yang ini. Jadi dengan IP yang 100.20 dia bisa akses semua, tidak ikut terblok. Nah, jadi ini langkahnya untuk menentukan kalau server atau komputer admin dia jangan ikut terblok semua. Tapi di luar dari 100.20 berarti kayak ini dia terblok. Oke, nah, ya itu aja untuk yang non proxy. Dia berada di sini, salah satunya harus kita aktifkan proxy servernya. Nah, nanti kalau transparan langsung, nah dia tidak perlu kita aktifkan proxy servernya nggak perlu kita aktifkan. Cuma saja nanti ada beberapa hal yang harus kita tambah. Contoh kayak port HTTPS itu kalau tidak pakai proxy server seperti tadi, dia masih tetap terbaca. Nanti pembelajaran berikutnya. Baik, itu aja untuk pertemuan kali ini. Silahkan diikuti langkah-langkahnya. Jangan lupa dicatat supaya tidak salah
dalam konfigurasi. Oke, silakan dipraktekkan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.